Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman li rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam silaturahim tazidu fil umri wa tazidu fil rizqi. Sadaqallahu sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para alim ulama, tokoh masyarakat, para satir, para hujjaj yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khusus ketua DKM beserta pengurus yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga para satir yang hadirin insyaallah dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita dapat melaksanakan ibadah salat sunnah tarawih yang insyaallah sebentar lagi kita akan laksanakan pada malam yang ke-26, yang tentunya kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan sampai akhir Ramadan nanti kita diberikan kesehatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Menurut satu riwayat, malam ini malam yang ke-26 Allah memberikan kebaikan atau pahala bagi orang yang tarawih, yaitu memperoleh daripada nilai kebaikan selama 40 tahun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun besok malam ke-27 insyaallah Allah akan memberikan pahala ketika meniti di Shiratal Mustaqim seperti kilat. Amin ya rabbal alamin. Jadi tambah malam, tambah mendekati ya selesainya Ramadan, semakin besar pahalanya. Cuman ujiannya juga semakin besar. Kalau ya ibarat pertandingan kita ini ya orang-orang yang termasuk masuk ke babak final, ya maka kudu kreatif, kudu cekatan, kudu teliti, waspada. Jangan sampai Ramadan selesai kita ya tidak memperoleh amal yang banyak di mata Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, serta rasa mahabbah, rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya. Di 10 akhir Ramadan ada malam yang sangat istimewa yang kita nanti-nantikan, yaitu malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu jamaah rahimakumullah menurut suatu riwayat jatuhnya pada malam-malam ganjil, bisa 21, 23, 25, 27, ya 29. Bahkan hadisnya yang masyhur itu seringkali Lailatul Qadar jatuhnya malam 27. Ya, walaupun tidak menutup kemungkinan dari malam 21, 23 ya kita dapat. Siapa mereka yang dapat? Orang yang mujahadah, orang yang di malam itu dia benar-benar fokus minta sama Allah supaya dapat Lailatul Qadar. Karena memang subhanallah, orang yang dapat malam Lailatul Qadar itu nilainya sama dengan orang beribadah pada malam itu 83 tahun 4 bulan. 83 tahun 4 bulan. Bisa kita bayangkan hadirin, kalau setiap tahun di bulan Ramadan kita dapat Lailatul Qadar yang nilainya seakan kita beribadah 83 tahun 4 bulan, berarti kita ini sudah memperoleh pahala yang begitu banyak seakan beribadah ratusan tahun di hadapan Allah. Itulah suatu keistimewaan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Al-Qadar juga maknanya adalah kemuliaan. Maka orang-orang yang memperoleh Lailatul Qadar, insya Allah dia memperoleh kesuksesan, kemuliaan dunia dan akhirat.
Lalu al-qadar juga maknanya adalah sempit. Sempit di sini adalah bagaimana para malaikat Allah dari langit turun ke bumi, Pak. Saking banyaknya para malaikat Allah pada malam Lailatul Qadar itu, maka jika ada benda jatuh ke bumi pasti mengenai daripada para malaikat Allah, saking penuhnya. Itulah makna al-qadar, sempit karena banyaknya malaikat. Dan tandanya di pagi hari ketika malam itu Lailatul Qadar, matahari redup hadir, adem gitu suasana. Karena apa? Saat itu para malaikat kembali ke langit. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qadar juga maknanya adalah ketetapan. Maka orang yang minta di malam-malam yang mustajab tadi, di antaranya malam Lailatul Qadar, ketika kita munajat kepada Allah, minta kepada Allah, segala hajat kita dikabul oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita ini hadirin jamaah rahimakumullah masih banyak kebutuhan. Kita minta supaya umurnya barokah, kesehatannya barokah, rizkinya barokah, keluarganya barokah, lingkungannya barokah. Negeri kita juga kita seringkan doa supaya negeri kita ini berkah. Kita bayangkan saudara-saudara kita di Palestina, hadirin Masya Allah, yang saat ini luar biasa mencekam. Sholat di Masjidil Aqsa tidak nyaman, hadirin. Kita menikmati ini. Sholat di mana saja tinggal pilih, hadirin. Gak ada hambatan. Mereka di Masjidil Aqsa sholat, mohon maaf, Masya Allah, ditindas, hadirin. Maka iringan doa dari hati kita untuk mereka saudara kita. Semoga musuh-musuh Allah, orang yang akan menghancurkan Islam, senantiasa dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa orang yang memperoleh malam Lailatul Qadar? Orang yang senantiasa di malam itu banyak zikir kepada Allah. Nih ibu bapak ini mohon maaf, banyak zikir, banyak mikir nih, Pak. Sudah pada dapat baju baru belum? Belum. Baju baru itu nomor sekian nanti. Kata Nabi, yang namanya Idul Fitri itu bukan harus pakai baju baru, tapi orang yang Idul Fitri itu kembali dalam keadaan fitrah, ada semangat dalam kesolehan ketaatan kepada Allah. Dan tanda orang yang memperoleh Lailatul Qadar itu diantaranya istiqdadu ala ta'ah, semangat taatnya kepada Allah. Itu tanda orang yang dapat Lailatul Qadar tuh. Malam yang biasa males tahajud, Masya Allah, setelah dapat Lailatul Qadar yang rahimakumullah, udah gak nyaman itu tidur, pengennya zikir aja sama Allah, pengennya nangis aja sama Allah. Ini tanda-tanda orang yang dapat Lailatul Qadar, dia cengeng Pak, diantaranya nangis. Ya tangga saya nangis juga kemarin. Nangis kenapa? THR suami saya belum keluar. Ya Allah, jamaah rahimakumullah, sampai ada anekdot ini, ada guyonan, ada candaan. Ini doanya orang malas nih, Pak. Doanya orang nggak kerja. Allahumma in kana THR fi sama fa anzilhu, wa in kana THR fil ardi fa akhrijhu. Ya Allah, jemaah rahimakumullah, itu sudah diatur sama Allah. Kewajiban kita ini minta sama Allah, serahkan hasil maksudnya ke Allah. Mohon maaf jemaah rahimakumullah, belajarlah dari binatang yang melata di muka bumi. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada makhluk yang melata di muka bumi ini kecuali rezekinya ditanggung sama Allah. Tuh cecak Pak, hidupnya di tembok. Cecak ini. Tapi enggak ada cecak kelihatan morping gitu kan, kurus. Nih hidup segan mati tamak. Enggak ada cecak segar-segar. Kenapa? Karena cecak ya kan, cecak di dinding, diam dia merayap, itu ada upaya di mujahadah. Ya bukan cecaknya yang nyari nyamuk, datang seekor nyamuk, datang hadirin. Lalu gimana? Lalu terima kasih anak-anak. Ya Allah, subhanallah, cecak merayap Pak di dinding, datang seekor. Kenapa? Yang mendatangkan rezeki Allah. Dia tangkap itu. Sama juga kita hadirin. Kewajiban kita ini tahajudnya pol, duhanya cakep, Qur'annya terus dibaca, doanya nggak putus, insya Allah dijamin sama Allah. Makanya rezeki itu ada rezeki yang min haitsu la yahtasib, rezeki yang didatangkan tanpa
diduga-duga, disangka-sangka. Ujung-ujung ada WA, Waalaikumsalam Pak, saya mau datang ya silaturahmi ke Bapak. Cuman dagdikduk yang datang melalui utang apa ya, yang datang alhamdulillah ternyata udah diketuk hatinya sama Allah. Karena kita banyak rezeki, suruh berbagi di sana, alhamdulillah. Doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah diantaranya orang yang munajat kepada Allah. Sesungguhnya kapan yang pas Allah kasih rezeki itu sebenarnya doa kita di masa yang lalu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah orang yang banyak berdoa. Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, doa apa yang paling cakep di bulan Ramadan untuk menggapai Lailatul Qadar?" Ini semuanya kita pada hafal. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Itulah doa dibaca sebanyak-banyaknya. Bagi ibu-ibu di 10 akhir ini ya, yang sibuk di dapur, yang rahimakumullah, yang bikin kue nastar, yang bikin kue akar kelapa, yang bikin kue sagon ya beda. Banyakin doa ini di dapur sambil nyapu ngepel dan sebagainya. Iringi dengan perbanyak doa ini, karena inilah yang dianjurkan oleh Muhammad, termasuk orang yang i'tikaf di 10 akhir Ramadan. Perbanyaklah doa Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni karim. Insyaallah kita dapat Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.